telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hidup kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung di Sentana Mengaji di sore hari ini, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Salim tentang bahasan tadabur surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan nanti ini akan menambah pengetahuan kita. Dengan kajian ini mudah-mudahan ilmu pengetahuan kita bertambah dan bisa mengimplementasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti di akhir sesi ada sesi tanya jawab, dipersiapkan dan dipersilakan untuk bertanya baik tentang materi yang saat ini dibahas ataupun di luar materi pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Bapak Ustadz Salim, tafadhol maskuro. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, sahabat-sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, sudah sepatutnya lah lisan ini senantiasa kita basahi dengan ucapan-ucapan thayyibah. Ya, salah satunya adalah wa inna asdaqal du'a alhamdulillah wa khairul du'a alhamdulillah. Ya. Wa khairul dzikra la ilaha illallah. Sebaik-baiknya berzikir adalah kalimat la ilaha illallah dan sebaik-baiknya berdoa adalah kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada sore hari ini kita telah dipertemukan kembali melalui Zoom untuk kajian rutin kita setiap hari Jumat jam 4 sore insyaallah taala untuk mengkaji sebagian daripada ilmu-ilmunya, dan semoga kita senantiasa meminta kepada Allah dengan doa Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, semoga apa yang kita kaji ini adalah termasuk ilmu yang bermanfaat, dan berilah rizki bagi kami rizki yang thayyib, dan terimalah amal-amal kami. Itu yang senantiasa dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah sepatutnya kita ikuti salah satu daripada zikir dan doa pagi dan petang. Sahabat-sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai, pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji sebuah surat yang sangat luar biasa, yaitu surat Al-Ikhlas, surat ke-112 sebanyak 4 ayat, dan ini termasuk surat-surat Makkiyah, ya, surat yang diturunkan
di Mekah Al-Mukarramah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, mengapa saya sampaikan bahwa surat Al-Ikhlas ini termasuk surat yang luar biasa? Karena kita ketahui ya, dari apa yang disampaikan ya oleh beberapa sahabat ya dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga para salafus saleh ya tentang apa makna daripada dan apa keutamaan daripada surat Al-Ikhlas ini, maka kita akan semakin yakin bahwasanya memang benar surat ini adalah termasuk surat yang sangat luar biasa. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat ya, terdiri dari 4 ayat, yaitu tentang bagaimana Allah memberitahukan kepada para makhluknya ya tentang dirinya yang disebutkan dalam surat ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang maha ahad, yang maha esa, yang satu. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak seorang pun atau tidak satu makhluk pun yang menyerupai atau yang setara dengannya. Surat ini tentu termasuk surat-surat yang paling banyak dan paling sering kita lafazkan, baik itu dalam sholat kita, baik itu dalam zikir-zikir kita. Maka sudah seharusnya lah kita lebih meyakini dan lebih memahami tentang apa itu surat Al-Ikhlas, bagaimana keutamaannya, dan bagaimana Nabi senantiasa ya mengajarkan kepada sahabatnya bahwa surat ini termasuk salah satu dari surat yang luar biasa di dalam Al-Quranul Karim. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pertama tentang nama surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ya, padahal tidak satu pun di dalam ayat ya dari keempat ayat itu yang ada lafaz ikhlas, nggak ada. Tetapi kenapa surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas? Ya. Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas ya. Ya, para salafus saleh di antaranya ya memberikan satu definisi karena Al-Ikhlas. Ikhlas artinya adalah memurnikan. Ya, memurnikan. Kita lihat di dalam surat 16 ayat 66 ya. Surat 16 itu surat An-Nahl ayat ke-66 ada tentang cerita ikhlas ini ya. Antara lain di situ disebutkan ya, di antara darah dan kotoran itu ada mengalir susu. Ya, susu yang murni, khalisan. Nah, jadi ikhlas itu akar katanya sama dengan khalisan, yaitu berarti murni, memurnikan. Maka surat ini berbicara tentang tauhid, berbicara tentang tauhid, tentang bagaimana memurnikan, ya, memurnikan tentang keesaan Allah. Maka salah satu dari nama lain Al-Ikhlas adalah At-Tauhid. Salah satu nama lain dari surat Al-Ikhlas, para salafus saleh menyebutnya sebagai At-Tauhid, yaitu berbicara tentang tauhid. Dan kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau beliau tidak memperkenalkan dirinya. Kita tidak akan pernah mengenalnya. Maka katakanlah, perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ya Muhammad, kul huwallahu ahad. Sesungguhnya Allah ya itu adalah esa. Dan nama Allah ini ya adalah nama yang termasuk dalam Asmaul Husna yang boleh disebut ya. Para salafus saleh mengatakan kalau kita menyebut nama Allah sudah tercantum, ada terangkum di dalamnya 99 atau 98 Asmaul Husna lainnya. Jadi Allah adalah nama yang paling agung dari Asmaul Husna itu sendiri. Kul huwallahu ahad. Allah memperkenalkan kepada makhluknya dengan menyebut aku adalah Allah. Nama Allah. Dan aku adalah yang maha
esa, maha tunggal, maha ahad. Qul huwallahu ahad. Dan kalimat ini jugalah ya yang kita tercengang mendengar bagaimana sahabat Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa sedemikian rupa yang tidak akan pernah dapat orang membayangkan siksaan itu, apalagi orang merasakannya, dan apalagi sekuat Bilal bin Rabah, seorang budak hitam ya, yang disiksa di luar peri kemanusiaan ya. Kita sudah mendengar semua kisahnya. Untuk apa? Hanya untuk mempertahankan kalimat ahad, ahad, ahad. Begitu menghujam ya kalimat ahad ini dalam keimanan seorang Bilal bin Rabah. Dan untuk mempertahankannya ya, sahabat Bilal ini bertarung dengan nyawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Ahad. Ya. Kemudian dijelaskan berikutnya tentang keahadan Allah ini, bahwa Allah sebagai zat yang Maha Tunggal, juga sebagai zat yang satu-satunya tempat orang meminta, tempat orang dan makhluk lain bergantung. Jadi tidak ada satupun yang bergantung kecuali hanya kepadanya. Dan ini juga kalimat ya, janji kita yang kita senantiasa ucapkan pada saat kita sholat. Dalam salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah, hanya kepadamulah. Ya. Jadi tidak kepada yang selainnya aku beribadah. Dan hanya kepadamulah, bukan kepada selainnya, aku meminta pertolongan. Tempat bergantungnya semua makhluk. Allahus Samad. Allahus Samad. Tempat bergantung seluruh makhluk. Ya. Maka kalau kita meminta, cukup permintaan kita hanya kepada Allah saja. Adapun kepada sesama manusia, ya, itu kajian tentang muamalah, boleh kita meminta, tetapi hakikatnya permintaan itu dan pertolongan itu hanya kita tujukan dan kita sampaikan kepada Allah. Ahad, Allah yang Maha Tunggal ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian bagaimana lanjutan dari ayat ini untuk menyempurnakan penjelasan tentang ahad ini. Allah tempat bergantung ya segala kebutuhan dan keperluan makhluknya. Allahus Samad. Lalu lam yalid walam yulad. Dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya. Jadi jelas ini membantah semua subhat ya, membantah semua ya perkara yang mempersoalkan tentang Tuhan ini. Kita tahu ya, di luar Islam dikenal ada Trinitas, ada dewa-dewa, ada Tuhan-Tuhan lain, dan lebih dari satu. Jelas Tuhannya orang-orang Muslim, mukmin hanya satu. Allah, Allahu Akbar. Allahus Samad, Allahu Ahad. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Jelas. Al-awalu wal akhiru. Yang pertama dan yang terakhir. Selalu Allah ini tidak disamai ya, oleh segala makhluk yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit. Maupun yang ada di antaranya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara atau sebanding atau serupa dengannya. Jadi kuat sekali ayat ini bercerita tentang tauhid. Kuat sekali ayat ini memurnikan tentang Allah ini. Maka kita akan sama-sama bahas ya, faedah-faedah daripada surat Al-Ikhlas ini. Pertama, kita bacakan saja hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, saya bacakan artinya saja. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengutus seorang kepada sekelompok pasukan. Dan ketika orang itu mengimami yang lainnya di dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad, artinya surat Al-Ikhlas. Maka tatkala mereka pulang, mereka menceritakan itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau pun bersabda, tanyalah ia, mengapa ia senantiasa membaca Qul huwallahu ahad, surat pendek dalam sholatnya, dalam mengimami para sahabat-sahabat lainnya. Lalu mereka pun bertanya kepada yang tadi membacakan surat Al-Ikhlas. Lalu beliau pun menjawab, karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman dan aku mencintai untuk membaca surat ini. Lalu Nabi pun bersabda, beritahu dia sesungguhnya Allah pun mencintainya. Ya. Jadi Allah mencintai orang-orang yang membaca surat ini. Allah mencintai. Dan kalau Allah sudah mencintai, tentu kebahagiaan yang tidak ternilai. Kalau Allah sudah mencintai, tentu apapun yang kita minta kepada orang yang mencintai kita, kita akan diperoleh kebahagiaan yang dijanjikan itu. Kita akan diberikan oleh orang-orang yang diminta, karena orang yang diminta ataupun zat yang diminta itu mencintai kita. Apalagi yang mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga hampir serupa, ya, hampir serupa, ya. Di sini disebutkan seorang sahabat dari Al-Ansar mengimami sholat mereka pada sahabat lainnya di Masjid Quba. Setiap dia membaca, ya, dengan membaca surat Qul huwallahu ahad. Sampai selesai membacanya, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat lainnya bersamanya. Ia pun melakukan hal demikian di setiap rakaatnya. Jadi setelah dia membaca surat lain, dia membaca surat Al-Ikhlas. Atau dia membaca surat Al-Ikhlas bersendirian, ya, setelah surat Al-Fatihah tentunya. Akhirnya para sahabat ini berbicara kepadanya. Mereka berkata, sesungguhnya engkau membuka bacaanmu dengan surat ini, kemudian engkau tidak menganggap hal itu telah cukup bagimu sampai engkau pun membaca surat lainnya. Maka jika engkau ingin membacanya, bacalah surat itu saja. Atau engkau tidak membacanya dan engkau hanya boleh membaca surat lainnya. Ia berkata, aku tidak akan meninggalkan bacaan surat Al-Ikhlas ini. Jika kalian suka untuk aku imami, silahkan ikut denganku. Maka kalau tidak, engkau pun boleh meninggalkannya. Lalu mereka pun menganggap orang ini adalah termasuk salah satu yang paling utama di antara mereka dalam melakukan tugasnya sebagai imam. Lalu mereka bertanya kepada Nabi dan Nabi pun mengatakan kepada mereka, Nabi bersabda, wahai tua, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu yang telah diperintahkan para sahabatmu dan apa pula yang membuatmu selalu membaca surat Al-Ikhlas ini? Lalu dia menjawab, sesungguhnya aku mencintai surat ini ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Allahu Akbar. Jadi yang pertama, ya, kita membaca surat Al-Ikhlas itu akan dicintai Allah. Yang kedua, akan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang ketiga, ya, membaca surat Al-Ikhlas ini pahalanya sama dengan sepertiga membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi kalau kita mau sholat, ya, membaca surat Al-Ikhlas, itu sama seperti sepertiga membaca Al-Quran. Dan ini hadisnya sahih insya Allah. Ya. Disebutkan di sini, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Hal itu membuat mereka keberatan. Sehingga mereka pun berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukannya itu ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, Allahu wahidus samad, surat Al-Ikhlas. Karena ia adalah sepertiga Al-Quran. Ya. Mungkin banyak di antara sahabat-sahabat tercinta, ya, sudah memahami tentang ini, ataupun baru memahami pada hari ini. Maka mari kita amalkan. Baca surat Al-Ikhlas, karena dia mempunyai faedah pahala sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita membaca 3 kali, insya Allah kita membaca penuh satu Al-Quran. Ya.
sahabatku yang saya cintai karena Allah, ya. Lalu Nabi SAW juga ya bersabda, ya, mengatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka dia akan dibuatkan istana di surga. Allahu Akbar. Ini amalan-amalan yang tidak berat sama sekali. Mudah, ya, mudah, tapi mempunyai bobot yang luar biasa. Baca 10 kali surat Al-Ikhlas, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Kok mudah ya? Iya, memang demikian hadisnya. Kita sampaikan apa adanya. Ya. Tentu ada persyaratan-persyaratan yang lain. Namun demikian, apa yang Nabi katakan itu adalah kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan dan pasti benarnya. Pasti benarnya. Karena Nabi itu terjaga, ya, maksum, ya. Dia maksum dari dosa. Kalaupun salah langsung diperbaiki. Oleh karenanya maka apa yang Nabi sampaikan adalah semata-mata kebenaran yang harus kita yakini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian juga hadis yang datang kemudian, ya, di sini dari Abu Hurairah, aku datang bersama Rasulullah SAW, lalu beliau mendengar seorang membaca Qul huwallahu ahad sampai dengan selesai, maka Rasulullah bersabda, telah wajib, telah wajib. Aku bertanya, telah wajib apa ya Nabi SAW? Beliau bersabda, telah wajib baginya surga. Allahu Akbar. Surat Al-Ikhlas hanya 4 ayat. Sahabat-sahabat sentana yang saya cintai kan Allah, hanya 4 ayat. Maka jangan remehkan, ya. Jangan remehkan. Sering-seringlah membaca surat ini, tapi tentunya tidak hanya sekedar membaca. Kita harus mentadaburinya, menghayatinya, dan sekaligus mengamalkan. Kalau apa daripada isi Al-Ikhlas ini adalah tauhid. Jadi jangan sampai kita, ya, lawannya tauhid adalah apa? Syirik. Maka jangan sampai, ya, kita terjatuh kepada kesyirikan. Apakah itu syirkun akbar atau syirkun asgar? Apakah syirik kecil ataukah syirik besar? Waliyadzubillah, ya. Kalau kita yakin kekuatan tauhid, ya, ya, dengan tadi kita membacakan, ya, beberapa faedah-faedah dari Al-Ikhlas ini, betapa luar biasanya ya kalimat tauhid ini. Ya, maka tadi di awal saya katakan para ulama, ya, para salafus saleh mengatakan salah satu nama lain dari Al-Ikhlas ini adalah At-Tauhid. Karena sungguh luar biasa, ya. Pertama, Allah memperkenalkan dirinya yang tidak akan pernah kita tahu kalau Allah tidak sendiri memperkenalkan dirinya. Lalu, ya, Allah mengatakan dirinya bernama Allah, Maha Tunggal. Kemudian tempat bergantung semua makhluk akan kebutuhannya, akan keperluannya, segala sesuatunya hanya kepada Allah. Kemudian tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang tadi membantah seluruh subhat-subhat agama-agama lain di luar agama Islam ini. Kemudian juga beliau atau dia tidak diserupakan, tidak setara, tidak sebanding dengan makhluk apapun. Maka beliau adalah Allah yang Maha Tunggal, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, dan sekian banyak lagi nama-nama Asmaul Husna. Tapi yang mencakup satu adalah nama Allah itu sendiri. Maka tentu meskipun hanya 4 ayat, maka faedahnya seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Dan Nabi SAW, ya, di dalam hadis-hadis yang lain, ya, ini diceritakan banyak, ya, tapi ya, kita tidak seluruhnya kita bacakan, ya, karena waktu dan kita masih ada kesempatan untuk soal jawab. Keutamaan surat Al-Ikhlas jika dibaca bersama dengan Al-Falaq dan An-Nas, ya, ketika hendak tidur. Jadi kita pun disunnahkan sebelum tidur membaca salah satunya surat ini. Sesungguhnya apabila Nabi SAW ingin merebahkan tubuhnya tidur di tempat tidurnya setiap malam, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, ya, kemudian beliau sedikit, ya, meludah, bukan meludah yang keluar air, ya, tapi sekedar
gitu ya. Itu kepada kedua tangannya yang tadi dikumpulkan kedua tangannya itu membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat dijangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya dan bagian depan tubuhnya. Dan barang siapa ya yang membaca ini akan terjaga dari syaitan ya, dan akan dicukupkan segala sesuatunya ya. Kita tahu kita tidur itu ya, kita mati. Maka doanya apa? Bismika Allahumma amut wa ahya. Ya. Dengan nama Allah aku mati dan dengan namamu pula aku hidup. Jadi memang tidur itu mati karena memang nyawa kita tuh dipegang ya pada saat kita tidur, dipegang Allah dan akan dikembalikan lagi ya. Ya, itu ada di dalam surat apa ya, saya lupa itu ya. Itu seperti itu. Maka kita berdoa dan kita menyerahkan segala diri kita secara pasrah total kepada Allah dengan membaca surat-surat ini. Ya. Kemudian juga barang siapa yang juga membaca surat Al-Ikhlas maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi sungguh banyak ya faedah-faedah ya yang telah dan terus kita akan bahas ya tadabbur dari Al-Ikhlas ini bahwasanya surat ini luar biasa ya. Surat ini luar biasa. Hanya 4 ayat tetapi faedahnya, maknanya ya kalau kita urai itu sungguh seperti kita menguraikan ilmu yang sebanyak lautan, samudra di lautan yang tidak akan pernah selesai. Satu saja tentang zat Allah yang Maha Tunggal ya. Itu kalau diuraikan panjang sekali ya. Demikian juga Allah tempat bergantung segala makhluk. Itu pun kalau kita uraikan panjang sekali. Maka ia sama dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian dengan membaca surat Al-Ikhlas juga dari hadis Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu dikatakan ya bahwa barang siapa yang membaca surat ini maka Nabi bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang jika ia diminta dengannya pasti akan diberikannya dan jika ia disuruh dengannya pasti dia akan mengabulkannya. Jadi salah satu ya cara kita berdoa kepada Allah dengan mengawali atau menyebut atau membacakan salah satu daripada surat-surat yang lain dan yang paling utama yang mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW adalah surat Al-Ikhlas ini. Ya, kalau kita akan meminta maka Allah akan memberinya dan kalau kita mohon Allah akan mengabulkannya. Ya, seperti itu. Ya, demikian beberapa keutamaan dan masih banyak lagi, saudara sekalian yang saya cintai karena Allah. Maka saya hanya ingin memberikan satu garis bawah ya, bahwasanya apabila ya Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian ya Nabi SAW menjelaskannya ya di dalam hadis-hadisnya yang sahih, maka kita harus mengutamakan keimanan kita. Kita harus meyakininya. Kita harus memberikan prioritas ya untuk apa? Untuk sekedar tidak hanya logika kita, tetapi lebih daripada itu adalah keimanan kita. Ya, harus mengedepankan keyakinan. Ya, karena Allah itu pasti benarnya. Ya, al-haqqu min rabbikum. Bahwasanya kebenaran itu datangnya hanya dari Allah saja, bukan dari selainnya. Dan Nabi SAW, ya, maka disebut Rasulullah karena membawa risalah. Beliau adalah utusan Allah, utusan, ya, utusan Allah. Kedudukannya sangat tinggi. Maka Nabi itu, ya, kita tidak hulu kepadanya, tapi cukup mengatakan Rasulullah dan Abdullah, hamba Allah dan juga sekaligus utusan Allah. Inilah ya gelar yang paling tinggi untuk Nabi SAW. Ya, kalau kita Abdullah, tentu kita sudah meyakini bahwa kita ini hamba. Seorang hamba kepada tuannya itu bagaimana kita menyaksikan lah di dunia pun ya. Seorang abdi ya, seorang abdi hamba itu harus mengabdi dan harus totally follow gitu ya, mengikuti. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW dan diperintahkan oleh Al-Quranul Karim
surat 24 ya ayat 51, surat An-Nur ayat 51. Kewajiban bagi seorang muslim, seorang mukmin kalau ada perintah ya datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Nah, Al-Ikhlas ya memerintahkan kita untuk hanya mentauhidkan, hanya mengesahkan Allah. Maka kita sami'na wa ata'na. Jauhi syirik dalam bentuk apapun. Ya. Dan semua nabi dan rasul, ya, nabi itu atau rasul itu ya berjumlah sekitar 300-an, ya, 313 kalau saya nggak keliru. Adapun nabi itu sekitar 124.000. Seluruhnya itu mengajarkan apa? Ani'budullah wajtanibut tagut. Sembahlah Allah saja dan jauhi tagut. Tagut itu apa? Selain Allah sudah. Ya. Jangan sampai kita mensyarikatkan, itu yang disebut dengan syirik, menduakan atau menyandingkan ya, Allah dengan yang lainnya. Itu disebut tagut. Itu surat 16 ayat 36. Ya. Surat 16, surat An-Nahl ayat 36. Jadi setiap umat itu ada utusannya. Ada Allah mengutus Rasul atau Nabinya. Dan tugas setiap Nabi dan Rasul itu adalah Ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut tagut. Ya, dan jauhilah tagut. Jadi sangat relevan surat Al-Ikhlas ini menjadi surat yang sangat luar biasa. Karena dia dasar fondasi yang paling kokoh tentang tauhid. Allah sendiri yang mengatakan, aku ini Allah dan Maha Tunggal. Ya. Dan tidak mungkin aku disetarakan, dibanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingke gitu ya, dengan makhluk lainnya. Allah Maha Mulia. Allah Maha Sempurna dengan segala keagungannya. Tidak pantas. Ya. Maka Yahudi mengatakan, ya, Allah ini punya anak, malaikat-malaikat yang perempuan katanya jenisnya, jenis kelaminnya. Jelas ini mengingkari ya. Demikian juga Nasrani yang mengatakan Trinitas, ya, ada Tuhan Bapa ya dan sebagainya, ada Roh Kudus dan sebagainya. Jelas ini terbantahkan semuanya. Dan kita tahu juga agama-agama selainnya, ya, ada yang mempunyai Tuhan-Tuhan lain yang disebut dengan dewa, yang disebut dengan ya macam-macam kita tahu. Maka ini semua terbantahkan. Allah Rabbul Alamin. Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Tidak hanya sekedar manusia. Alam semesta ini. Bintang-bintang, matahari, bulan, dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di langit. Maupun di bawah bumi. Atau di antara keduanya. Semuanya Allah. Bahkan Allah mengetahui selembar daun yang jatuh pun. Berapa triliun daun yang jatuh. Allah tahu. Jadi Allah Maha Gaib dan Allah Maha Tunggal. Maka ketauhidan ini membuat kita seharusnya semakin yakin bahwa kita hidup di dunia ini memang tidak lain hanya untuk beribadah kepada Zat yang Maha Tunggal ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jangan sampai kita terjatuh kepada hal-hal yang sifatnya syubhat ya, yang menjadikan kita ragu. Apalagi ya belakangan ini dan akhir zaman pada umumnya banyak sekali subhat-subhat itu. Banyak sekali ujian-ujian yang membuat kita terkadang menjadi ragu dengan kemahatunggalan Allah ini. Seolah-olah ya kita tergantung kepada yang lain. Padahal Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Bukan kepada selainnya. Maka tauhid dan tauhid ini betul-betul kunci surga. Kunci surga. Ya. Maka kita tahu rukun Islam yang pertama adalah kalimat tauhid, syahadat. Ya, itu yang pertama kali membuka pintu gerbang. Dan barang siapa yang sudah mengaku dirinya Islam, pasti masuk surga. Meskipun bisa jadi ya mampir dulu ya. Tetapi pada dasarnya ada orang yang terakhir masuk surga, itu orang Muslim. Jadi pasti masuk surga, hanya saja ya terpulang kepada hak prerogatif Allah ya.
tetapi tentunya bergantung kepada amal-amal kita di dunia ini. Tapi pasti masuk surga. Sebaliknya orang yang kafir, ya, orang-orang yang memang selain Islam, itu akan kekal di neraka. Maka tauhid ini menyelamatkan kita dari kekekalan di neraka. Tetapi kan kita tidak ingin, meskipun sebentar, mampir itu. Maka jadikanlah Al-Ikhlas ini sebagai pemurnian. Sesuai dengan namanya, Al-Ikhlas itu pemurnian. Memisahkan dari yang hak dan batil. Terutama dalam masalah tauhid ini. Yaitu menjauhkan diri dari kesyirikan. Apalagi kalau kita terjatuh kepada syirik besar, maka itu akan menghapus seluruh amal kita. Ya, surat Az-Zumar ayat 65, surat 39 ayat 65. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, lalu para ulama, para mufassirin mengatakan kesyirikan yang dimaksud adalah syirik besar, syirkun akbar, maka dia akan menghapus seluruh amalan kita. Amalan haji kita, amalan umroh kita, sedekah kita, ya, sholat tahajud kita, itu akan terhapus seluruhnya, ya, manakala kita terjatuh kepada syirkun akbar. Apa itu syirkun akbar? Menyekutukan Allah, minta-minta ke kuburan, ya, lalu meyakini ada kekuatan lain selain Allah yang bisa, ya, menentukan nasib satu dan sekelompok orang, dan banyak lagi. Kajian tentang tauhid ini tidak akan selesai, ya, karena memang luar biasa, ya. Ini seperti lautan samudra yang luas, ya. Karena pada dasarnya memang kita diperintahkan Allah untuk mentauhidkannya. Yang tadi saya bacakan, ya, surat 51 ayat 56 tuh, yaitu manusia ini tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ibadah itu adalah mentauhidkan Allah. Inti daripada ibadah itu mentauhidkan Allah, ya. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, marilah kita amalkan, ya. Kita amalkan, ya. Kita tadabburi, ya, setiap ayat-ayat Al-Qur'an ini. Kita renungkan, ya. Ya, jangan kita hanya sekedar, ya, membaca Al-Qur'an, itu sudah baik dan berpahala insya Allah Ta'ala. Tetapi lebih dari itu, kita baca artinya, kita baca tafsirnya, kita coba fahami, kita coba tadaburi, ya. Kemudian kita coba amalkan. Karena Allah yang menjanjikan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Barang siapa yang selalu mengingat Allah, maka Allah akan menjadikan hatinya itu tenang. Hati yang tenang ini hati yang bahagia. Hati yang tenang inilah yang membuat orang tidak gelisah dalam menapaki kehidupan ini. Hati yang tenang inilah yang membuat orang tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Hati yang tenang inilah yang membuat cerminan menjadikan dia teduh, menjadikan dia menyenangkan orang lain, menjadikan dia senantiasa tawakal kepada Allah. Dengan apa? Dengan berzikir. Apa arti zikir? Mengingat Allah. Dan sebaik-baik zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan zikir yang paling lengkap itu adalah Al-Quranul Karim. Maka bacalah Quran, ya. Pahami artinya, tadabburi, renungkan, dan amalkan. Semoga, ya, kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mencoba mengkaji yang sedikit ini, ya, tentang bagaimana kedudukan surat Al-Ikhlas yang luar biasa, ya. Maka akan lebih tergeraklah, ya, diri kita, ya, dan barangkali kita jadikan ini sebagai satu wasilah untuk mengingatkan keluarga kita masing-masing, saudara-saudara kita yang mungkin belum sempat, ya, membahas tentang ini. Dan mudah-mudahan, ya, semua kita diberikan kemudahan, ya, terutama, ya, menjauhi diri dari syirik. Karena syirik ini dosa tak berampun, ya. Surat 4, ya, ayat 48, surat An-Nisa 48. Dosa-dosa lain bisa jadi Allah ampuni dengan segala keagungannya. Tetapi dosa syirik, kalau dia mati belum bertobat, maka dia tidak berampun, ya. Maka syaratnya bertobat, ya. Tapi kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati dan di mana kita mati. Maka pertebarlah iman kita dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan senantiasa meyakinkan diri dan terus meyakinkan diri dengan tauhid. Karena tauhid ini seperti yang tadi dibacakan ya, surat Al-Ikhlas ini kunci juga masuk surga. Diampuni dosanya, diberikan pahala sepertiga Al-Quran, kemudian dibuatkan rumah di surga, kemudian doanya dikabulkan, ya, kemudian dimudahkan segala urusannya. Apalagi yang kita dapatkan sangat banyak. Itulah kemahamurahan ya, kemahapemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada sore hari ini. Insya Allah Ta'ala apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan koreksi dan lain sebagainya, ya mungkin tidak hanya terkait dengan hari ini saja, ya atau dikaitkan dengan materi sebelumnya yang belum sempat atau karena waktu yang terbatas, saya persilahkan. Ya, apabila ada yang dapat saya jawab akan saya jawab sekemampuan. Nah, apabila tidak, maka tentunya saya akan menyampaikan pada kesempatan lain dan saya akan bertanya kepada yang lebih mampu. Kurang lebihnya demikian ya, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya memohon ampun beristighfar kepada Allah jika ada kekeliruan-kekeliruan dalam memberikan kajian pada sore hari ini. Saya persilakan Pak Samsul untuk memimpin diskusi. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang tadabbur surat Al-Ikhlas. Saatnya sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya langsung saja di unmute mic-nya atau kalau mau lewat kolom chat juga boleh. Kami persilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan di unmute saja. Sekali lagi kami tunggu untuk pertanyaannya, silakan disampaikan. Silakan ya. Ya, jangan malu-malu. Langsung saja disampaikan pertanyaannya. Baik sesuai dengan materi sore ini maupun materi-materi sebelumnya. Ya, tafadhol ya. Barangkali melalui kolom chat juga tidak mengapa ya. Ada sepertinya kolom chatnya. Ya, seperti ini di kolom chat ini Pak. Assalamualaikum Pak Salim. Setelah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Pak Salim, ternyata kandungan dan manfaat dari membaca dan mengamalkan surat Al-Ikhlas begitu besarnya. Dari surat Al-Ikhlas kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Esa, Zat yang Maha Tunggal. Namun di zaman ini masih banyak kesyirikan yang terkadang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau tidak disadari oleh umat muslim. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya seorang muslim berziarah ke makam para wali, mengirimkan doa dalam hal yang kita doakan para wali agar senantiasa diterangi alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, namun bukan untuk meminta sesuatu, karena dari sesepuh saya mengabarkan seperti ini, kita mendoakan para wali ibarat kita mengisi air di gelas yang sudah penuh. Ketika air gelasnya penuh, maka kita akan terkena cipratan atau limpahan dari air dalam gelas tersebut. Para wali memiliki banyak keberkahan dan ilmu yang luas, sekiranya kita mengirimkan doa kepada mereka hanya agar mendapatkan keberkahan tersebut. Hal ini apakah termasuk syirik atau bukan Pak Salim? Iya. Siapa yang bertanya nih? Mas Tio ya? Iya, Pak Samsul, Mas Tio yang bertanya ini? Iya, betul Pak. Oke, barakallahu fiik Mas Tio ya, Dian. Jadi, barakallahu fiik ya, semoga Allah memberkahi Mas Tio, keluarganya, dan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi, pada dasarnya ziarah kubur. Ya, tadi kan apakah ke Bali ataupun bahkan ke makam Nabi SAW yang di atas wali ya. Ziarah kubur kata Nabi SAW itu hanya ada faedahnya itu kurang lebih hanya dua. Pertama, untuk mengingatkan diri kita bahwa kita akan mati. Yang kedua, mendoakan.
mendoakan kepada si mayit. Karena orang yang sudah meninggal itu sudah berada di alam yang berbeda. Itu alam akhirat yang pertama namanya barzah, perbatasannya. Alam barzah itu sudah alam yang beda dengan alam dunia kita. Di sana ada nikmat kubur dan juga ada azab kubur. Bagaimana kita akan meminta dengan alam yang sudah berbeda, dan bagaimana kita akan meminta kepada mayit yang sudah mati, ya. Kemudian, ya, dia pun sedang sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan dan bisa jadi sedang disiksa, waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah, atau sedang menikmati alam kubur dengan kenikmatan yang luar biasa. Jadi apa yang kita dapatkan, bahkan Nabi SAW pun mengajarkan satu doa yang apabila kita masuk ke pemakaman, ya, ke makbarah, ya, tempat pengkuburan itu, kita disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikum nas'alallahu alaikum afiyah. Ya, jadi kita sungguh, ya, datang ke kuburan itu hanya untuk dua perkara itu saja. Yang pertama mendoakan, bukan dengan mengharapkan berkahnya, karena memang tidak bisa memberikan apa-apa. Zat yang sudah mati, dia berada di alam yang berbeda dan sedang sibuk dengan urusannya. Adapun kita mendoakan, kita mendapat pahala mendoakan orang lain, mendoakan mayit, ya, kita akan mendapat pahala insya Allah karena sebuah amal soleh, sebuah kebaikan. Dan sekaligus kita mengingatkan diri kita bahwa kita pun akan menyusul mereka, akan mati juga. Dan kita pun mengharapkan doa dari yang masih hidup juga pada akhirnya. Karena Nabi SAW mengatakan seseorang yang mati, yang sudah meninggal dunia itu, ya, seluruhnya tidak akan dapat melakukan apapun kecuali, ya, semuanya terputus kecuali tiga perkara, kan, yaitu anak soleh yang mendoakan, ya, kemudian amal jariah dia, ya, amal soleh yang lainnya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Tiga aja, selebihnya tidak ada yang bisa menolongnya atau tidak ada jariah-jariah yang terus mengalir kepadanya kecuali tiga hal itu, ya. Sekali lagi, anak soleh yang mendoakan, maka kita harus, ya, yang sudah berkeluarga, ya, berusaha maksimal agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, karena itu merupakan, ya, sesuatu yang akan terus mengalir, ya, pahalanya apabila dia mendoakan kepada kita dan membantu kita di alam kubur kelak, gitu ya. Kemudian amal jariah kita, apakah itu sodako, apakah infak, apakah zakat, apa saja, membangun masjid, musola, kemudian kita berbuat baik kepada orang, ya, membantu orang lain, kesulitan orang lain dan sebagainya, itu amal-amal jariah, amal soleh. Dan amal soleh ini akan diterima manakala memenuhi dua perkara sebagaimana yang terus-terusan, ya, saya sampaikan dalam berbagai kajian, yaitu pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba'ur Rasul sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Maka salah satu niat, ya, dari saya khususnya dan Sentana ini, ya, mencoba untuk meniatkan agar berbagi ilmu, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dengan itu semoga Allah memberikan, ya, aliran-aliran pahala, ya, yang terus-menerus sampai yaumil kiamah insya Allah. Jadi itu saja. Nah, jangankan wali, ya, wali itu kan, ya, kita pun tidak tahu, hanya wali saja. Dan kalau kita bicara wali, baca surat Yunus surat 10 ayat 62-63, siapa sih wali itu? Siapa wali itu? Bisa Pak Samsul ikut bantu membacakan siapa wali itu? Surat 10 ayat 62-63. Kalau saya nggak keliru, ya. Ketemu belum? Sudah sedang dicari atau tidak? Kalau enggak saya yang baca. Bapak aja, Pak. Saya aja. Oke. Ya. Ya, itu di sana di dalam surat 10, ya. Supaya kita sama-sama tahu nih, kita kan sering sekali mengistimewakan perkataan wali, ya. Nah, kita tahu wali itu siapa gitu, ya. Karena kita jangan sampai, ya, tadi, ya, karena, ya, apa ya, ini kita, ya, apa namanya, bapak-bapak kita dan sebagainya, ya, yang senantiasa sepertinya apa mengagung-agungkan wali secara gulu berlebihan, ya. Nah, di sini, ya, surat 6 surat
10 ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa itu wali itu yang tidak takut dan tidak sedih itu? Yaitu mereka orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah kita masuk kategori wali. Tidak harus wali itu hanya 9, tidak harus wali itu hanya 10, 11, dan seterusnya. Dan mengapa sahabat itu tidak pernah disebut sebagai wali? Sahabat lebih tinggi daripada itu ya. Ya. Hanya kita saja yang lalu ya secara gulu berlebih-lebihan. Padahal kita pun tidak pernah tahu secara pasti ya nasab mereka itu. Kita yakini mereka insya Allah termasuk orang-orang yang soleh. Tapi janganlah kita berlebih-lebihan ya. Sehingga kita mengadakan ziarah-ziarah yang bisa saja terpeleset ke dalam kesyirikan karena apa? Tadi pada akhirnya karena kita percaya mayit itu bisa memberikan keberkahan atau melalui dia kita minta wasilah, ya itu akhirnya kita terjerembab kepada mohon kepada selain Allah. Padahal Allah mengatakan dalam surat Ghafir, surat 40 ayat 60 ya, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu secara langsung kepadaku. Ud'uni, mintalah kepadaku, ya langsung astajib lakum. Dan aku akan mengabulkannya, mengijabahkannya. Ya, jadi jangan sampai kita ya karena ya, ilmu ya yang barangkali belum lengkap lah ya kita dapatkan lalu kita ya ter terperangkap dalam ritual adat tradisi ya padahal tidak semua tradisi itu sesuai dengan syariat. Begitu ya Mas Tio ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Baik, yang lain. jazakallah khair Pak Ustaz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang pertanyaan Mas Tio. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Ideal, Pak. Ya silakan dibacakan saja. Yang pertama pertanyaannya bertanya Pak Ustadz, ikhlas menurut bahasa artinya adalah bersih, murni, tak tercampur dengan hal lain. Apa bedanya ikhlas dengan total kepasrahan dengan menerima takdir? Masalahnya adalah ada takdir baik dan takdir yang kurang baik. Bagaimana seorang muslim bisa sebenar-benarnya ikhlas? Rasanya pasti akan sulit untuk ikhlas karena ada fitnah manusia yang Allah letakkan kepada setiap diri. Demikian, Pak. Ya. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi Pak Ideal, keluarga Pak Ideal, dan juga kita semua yang mengikuti kajian pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas itu memang benar seperti tadi ya, itu tidak mencampur yang murni ya. Itu diibaratkan dengan susu ya, yang tadi tidak saya bacakan itu atau saya sampaikan surat 16 ayat 66, surat An-Nahl ayat 66 ya, tentang susu itu berada di antara kotoran dan darah, tapi tidak tercampur. Khalisan ya, khalisan. Jadi itulah khalisan itu sama akar katanya dengan ikhlas, murni. Maka kemurnian ini ya di dalam surat Al-Bayyinah juga ya, surat Al-Bayyinah ayat 5 juga seperti itu ya, bahwa kita tuh harus memurnikan ya ibadah kita kepada Allah dengan hanya dan hanya ya kepada Allah. Kita memasrahkan diri kita hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu memasrahkan ya diri kita hanya kepada Allah, menyandarkan segala nasib kita hanya kepada Allah. Adapun takdir itu salah satu rukun iman. Takdir itu ada takdir baik dan takdir buruk. Dan dua-duanya harus kita imani karena itu merupakan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan tentang bagaimana kita harus menyikapi ini, ikhlas dan tawakal itu tentu merupakan rangkaian. Apakah mudah dan sulit? Sangat sulit memang. Ya seperti yang pernah saya sampaikan ya di dalam RKP itu ada dua yang sangat sulit ya di dalam kita mengerjakan syariat ini ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua istiqomah. Itu dua-duanya perihal yang sangat sulit, tidak hanya kita saja ya. Para salafus saleh pun mengatakan ini suatu hal yang sulit. Kenapa? Karena kita memang hidup di dunia ini penuh dengan cobaan ya, penuh dengan godaan dunia. Padahal Allah sendiri mengatakan ya, innamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Innamal hayatud dunya illa laibun walahun. Sesungguhnya dunia ini hanya sekedar ya senda gurau, permainan ya,
sesuatu yang sesaat menyenangkan, ya, tetapi merupakan hal tipu daya, memperdayakan kita, ya. Dan kehidupan akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu sungguh sungguh jauh lebih baik. Dan seperti kajian kita yang lalu, ya, dunia ini apa? Sementara. Dunia ini sebentar saja dan sementara. Dunia ini akhirat sebentar lagi dan selamanya. Maka dengan kita meyakini hal seperti itu, maka kita akan terus berusaha agar ikhlas dan tawakal kepada Allah. Tawakal tentu bukan tanpa ikhtiar. Justru setelah kita ikhtiar yang maksimal, doa yang maksimal, maka selebihnya bukan wilayah kita memang. Itu wilayah prerogatif Allah. Apakah Allah akan mengabulkannya sekarang atau menundanya atau menggantikannya dengan yang lain, itu wilayah Allah. Dan apapun ketetapan Allah yang kita terima, insya Allah itu merupakan hal yang terbaik. Karena Allah lebih mencintai kita daripada kita atau diri kita sendiri mencintai diri kita. Sekali lagi, Allah lebih mencintai kita dibanding diri kita sendiri mencintai kita sendiri. Jadi yakin saja bahwa apapun ketetapan Allah, meskipun bisa jadi, ya, apa yang sampai kepada kita itu tidak kita sukai. Tapi, ya, seperti surat 216 yang berulang kali saya katakan, surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kita tidak suka dengan apa yang Allah tetapkan, tetapi itu mungkin baik bagimu. Tetapi boleh jadi yang kita senang, ya, mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu kita, keinginan kita, tapi bisa jadi itu sesuatu yang buruk bagimu. Aku mah tahu, kata Allah, dan engkau nggak tahu apa-apa. Kalian nggak tahu apa-apa. Maka kita yakini saja apapun yang menjadi takdir kita itu insya Allah al khair khiratullah. Ya, ketetapan Allah itu merupakan pilihan terbaik bagi kita. Dan ini bagian daripada keimanan. Sehingga kalau kita mengimani ini, insya Allah Ta'ala. Kalau kita katakan bahwa iya, itu gampang diucapkan. Ya memang benar. Gampang diucapkan, tapi sulit untuk kita terima dengan besar hati. Disitulah tantangannya. Disitulah tingkat keimanan kita diuji. Disitulah tingkat pahala itu besar dan kecilnya. Ya, karena siapa sih orang yang paling berat ujiannya? Siapa sih orang yang paling, ya, sangat susah, ya, yaitu adalah para nabi dan rasul dan para sahabat. Mereka yang ujiannya paling berat, kita tidak ada apa-apanya. Bahkan di dalam surat 2, ya, surat Al-Baqarah 214, Nabi sampai mengatakan ujian umatku ini, kata Nabi, belum ada apa-apanya dibanding dengan umat-umat terdahulu. Ada yang digergaji, ada yang dikuliti, tapi mereka tetap beriman. Allah Akbar, baca itu surat 2 ayat 214. Jadi yang kata Nabi, ujian kita ini belum apa-apa, itu berarti masih ada yang jauh lebih berat dari kita. Sampai-sampai, ya, sampai-sampai dalam surat 2, 114 itu, para nabi dan rasul itu mengatakan, kapan pertolongan Allah itu akan tiba. Sampai-sampai nabi dan rasul yang kekuatan imannya luar biasa sampai bertanya kepada Allah, kapan pertolongan Allah ini akan tiba. Lalu dijawab, katakanlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini ujian keimanan, siapapun akan diuji. Apalagi kita yang sedang, ya, meniti usaha, pasti ujian. Tapi yakinilah, apapun yang kita terima itu dengan segala keimanan dan ketawakalan kita, maka kita akan dapat menikmati manisnya iman. Karena kita yakini bahwa itu yang terbaik bagi kita. Fa'ida azamta fatawakkal ala Allah. Fa'ida azamta fatawakkal ala Allah. Surat 3 ayat 159. Barang siapa yang sudah bertekad bulat untuk melakukan segalanya hanya untuk Allah, maka niscaya Allah akan membalasnya dengan kebaikan dan kebaikan yang berlipat. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum untuk kita semuanya. Ada lagi? Ada sambungan sedikit Pak Ustadz Salim. Ya, silakan. Karena urusan tauhid itu soal utama manusia Indonesia hari ini. Apa soal Konsep apa? ikhlas disanding Soal apa? karena urusan tauhid itu Oh, soal tauhid. utama ya Indonesia saat ini. Nah, konsep ikhlas disanding dengan konsep tauhid itu persisnya seperti apa Pak Ustadz? Iya, tadi saya sudah sampaikan juga insya Allah Ta'ala, ya, bahwasannya tauhid itu kan dasar, ya, fondasi. Maka surat Al-Ikhlas ini dinamakan juga At-Tauhid karena semuanya bicara tentang tauhid itu. Ya, dan lawannya tauhid itu adalah syirik.
ya. Ya, bahwasanya tawakal itu bagian daripada kita bertauhid kepada Allah. Karena kita hanya menyerahkan diri kita, menyandarkan diri kita hanya dan hanya kepada Allah saja. Ya. Jadi itu merupakan rangkaian dan semuanya itu bermuara kepada tauhid. Maka kita ingat ya, salah satu tugas daripada Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat besar Nabi SAW pada waktu dikirim Nabi ke Yaman, apa yang dikatakan Nabi, apa yang dititipkan Nabi, kalian jangan mengajarkan apa-apa kecuali tauhid dulu. Ajarkanlah tauhid dulu. Ya. Dan surat-surat Makkiyah, ya kalau kita tahu surat-surat yang turun di Mekah itu, semuanya itu bermuara kepada bagaimana neraka surga. Belum ada hukum-hukum di sana. Sampai kata salah satu sahabat, kalau nggak salah dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, seandainya hukum-hukum ini diturunkan di Mekah, ya niscaya dia nggak akan dipatuhi. Karena apa? Tauhidnya belum sampai kepada kekuatan yang luar biasa untuk menerima. Bagaimana mungkin di sana minum arak itu seperti minum air putih gitu, ya. Tiba-tiba dihilangkan misalnya ayat-ayatnya yang pertama tentang hukum misalnya. Tentu saja mereka tidak akan melakukannya dengan baik ya. Tetapi begitu kalimat-kalimat tauhid itu sudah menghunjam dan menjadi fondasi daripada hatinya, maka begitu ada perintah apapun langsung ya. Maka ada kan, janganlah kalian sholat pada saat kalian sedang mabuk kan itu. Berarti itu pada saat itu hukum ya hanya sekedar orang masih boleh mabuk tuh ya. Tetapi setelah itu kan lalu begitu uh, sudah masuk ke Mekah, Madinah ya, lalu sudah larangan mutlak gitu. Jadi memang tahapannya begitu. Kita terus dan terus ya tanpa kita lelah ya untuk mempelajari tauhid ini. Karena tauhid ini dasar dari segala dasar. Seperti layaknya bangunan ya. Sebagus apapun, seindah apapun bangunan itu ya, dengan kemegahan apapun yang ada di dalamnya, tapi kalau dasarnya, fondasinya itu rapuh, maka dengan mudah akan roboh. Oleh karenanya maka sepatutnya lah kajian tauhid ini tidak pernah kita bosan-bosannya ya. Meskipun itu saja, iya, memang itu saja. Tetapi kalau kita jabarkan dan lebih lanjut kita imani, maka yang itu saja akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Dan jangan lupa, kita dipanggil oleh Allah itu orang-orang yang tenang hatinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi jannati. Apa namanya? Benar ya itu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang kan gitu, yang dipanggil Allah jiwa yang tenang. Itu surat apa tuh itu? Surat surat Al-Fajr ya. Surat ke Al-Fajr itu ya, surat ke-89 ya kalau saya nggak keliru, ayatnya ke berapa itu? 24 ayat 27 ya Pak sampai 29 kalau nggak salah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk surga gitu. Gitu ya. Wallahu alam bisawab, kalau kurang memuaskan saya mohon maaf, dan memang terbatas ilmu yang saya miliki, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Silakan Mas Samsul, masih ada? Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 5.04. Mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang lainnya, untuk pertanyaan berikutnya mungkin kita bisa sambung di pekan berikutnya dan dipersiapkan sebelumnya lewat chat atau lewat unmute. Mungkin closing statement Pak Ustadz Salim. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kesempatan pada kita. Paling tidak kesempatan kita masih hidup di dunia ini. Jangan kita sia-siakan. Mari kita isi hidup kita yang kita tidak tahu sampai kapan ini dengan segala kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh yang ikhlaskan Allah dan ittiba'ur Rasul. Dan kita terus ya mencoba untuk senantiasa memberikan saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran, dan semoga Allah menerima segala amal kita ya, dan juga kita jangan bosan-bosannya terus mengkaji ilmu meskipun hanya 1 pekan sekali dan 1 jam saja, tapi saya yakin di luar kajian ini teman-teman semuanya masih juga mengikuti kajian-kajian lainnya ya, kajian-kajian dari siapapun selama dia ya berpegang kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, maka tidak mengapa untuk diikuti.
karena itu sudah merupakan hal yang benar insyaallah taala. Begitu saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah sampai jumpa lagi ya pekan yang akan datang Jumat sore jam 4, dan semoga kita dalam keadaan sehat dan Allah berikan ya Amin. kekuatan bagi kita. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum Pak Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Sri pekan depan ya tanya.